Di kapal Lai Yufang itulah dia. Kui, kita lihat seindah apa tempat hiburan malam itu. Sampai-sampai bisa bikin orang hampir melayang nyawanya. Tuan Pendeta, saya ini cuma pendeta sederhana, Qin Yuxi namanya. Dengar-dengar Lai Yufang ini tempatnya estetik banget. Makanya saya sengaja mampir buat lihat-lihat. Ini kan Lin Xingyuan. Mami sudah siapkan tempat khusus buat 3 tamu terhormat. Mari, silakan ikuti saya. Nggak usah, tamu terhormat. Saya bebas mau duduk di mana saja, di depan pintu pun jadi. Tuan Pendeta bisa saja bercandanya. Tamu terhormat seperti Anda, atau saya bukan tamu terhormat, tapi pembawa petaka. Lai Yufang ini menjadikan kesenangan duniawi sebagai umpan, nafsu sebagai penjara, untuk memasang formasi sesat, demi menyedot energi kehidupan manusia, untuk memberi makan sekawanan iblis kertas, dan roh jahat. Malam ini, saya datang buat ngacak-ngacak tempat ini. Api sejati Samadhi, khusus untuk memusnahkan roh jahat. Bro, kamu bisa jurus pedang terbang juga. Ada-ada saja kamu, Bro Chen. Itu kan kemampuan tingkat dewa. Pedangnya gerak sendiri. Bro, masih mau ngeles nggak bisa jurus pedang terbang? Sumpah, gue juga nggak tahu. Pedang gue, itu dibeliin bokap gue seharga 8 tal perak tahu. Cepetan kejar. Jangan sampai lepas. Sana berdiri di dekat pintu. Baik. Masih nggak mau keluar juga. Api sejati Samadhi, kamu beneran berhasil menguasainya. Api sejati Samadhi. Kan kamu barusan lihat sendiri. Meskipun api sejati Samadhi itu kuat, tingkat kultivasimu masih cetek. Memangnya bisa bertahan berapa lama? Formasi Agung Rubah Spiritual Suyua sudah aktif. Hujani dengan 10.000 anak panah penembus jantung, serang. Seni pengendalian api itu nggak cuma soal membakar. Air itu sifatnya mengalir ke bawah dan membasahi. Sedangkan api berkobar ke atas. Yang membasahi akan menutrisi segala hal. Dengan titahku, sucikan dunia ini. Bakar habis semua hawa jahat di tempat ini. Nggak akan pernah gua lepasin. Serang. Kita lihat siapa yang bakal jadi agung. Dan kembali ke tanah. Makhluk sejahat lu, nggak pantas ada di dunia ini. Suhu ahli pedang, tolong angkat saya jadi murid. Aku nggak nerima murid. Suhu, saya nggak takut menderita. Seberat apapun rintangannya, saya rela jalanin. Kultivasi itu nggak sesederhana cuma tahan banting. Lu harus bisa menyendiri dan bertapa di gunung sunyi, melewati puluhan tahun yang rasanya kayak sehari. Lu udah terbiasa hidup mewah. Nggak bakal kuat, saya pasti kuat, Suhu. Bahkan, kalau harus kelaparan dan tidur beralas tanah pun, saya ikhlas lahir batin. Suhu, saya tahu Anda pasti seorang ahli yang melegenda. Suhu ahli pedang yang seleranya tinggi banget dan nggak sembarangan nerima murid. Tapi mulai hari ini, saya bakal ikut di samping Suhu buat numpahin tank, ngambilin air, nuntun kuda, bahkan jadi pelayan pun, saya siap lakukan. Saya cuma mohon Suhu kasih saya satu kesempatan aja. Kata-kata yang dia ucapin barusan, benar-benar mirip ucapan seorang ahli pedang legendaris. Peningkatan kultivasi gua kali ini, pasti ada hubungannya sama nih bocah. Lu Dongbin, pemimpin 8 dewa, Pisang Cuyang Shenren, leluhurnya para ahli pedang. Ternyata dia juga pengendali bidak catur yang sengaja masuk ke dalam permainan lewat reinkarnasi. Bocah ini, ternyata reinkarnasi Lu Dongbin. Lonjakan kekuatan kultivasi dan pemahaman pedang gua barusan. Itu berasal dari pengakuan seorang leluhur agung sekte Tao. Dia benar-benar kayak bos terkultivasi berjalan. Padahal tingkatannya udah setinggi Lu Dongbin. Tapi kenapa dia rela lepasin status duanya cuma buat reinkarnasi? Kayaknya gua harus tetap jaga image keren nih. Pihak berwenang lagi bertugas. Yang nggak berkepentingan, minggir. Siapa yang berani bakar tempat ini? Sengaja bakar-bakar di depan umum itu, hukuman mati. Tahu? Gua yang bakar.
Kurang ajar, dasar pendeta sesat. Pengawal, tangkap dia. Pak petugas, pendeta ini bukan lagi main api, tapi lagi ngebasmi iblis. Kamar Lanyul penuh sama boneka kertas menyeramkan. Suhulah yang ngebakar gedung itu, demi ngusir roh jahat dan nyelamatin kita. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, boneka-boneka kertas itu kebakar semua. Sampai kelihatan rangka bambunya. Mami pemilik Lanyul Tavern merangkak keluar dari peti mati kertas itu. Terus Su Inin langsung nebas dia pakai pedangnya. Pendeta busuk, awas lo ya. Tunggu pembalasan gue. Berani-beraninya ngebakar tubuh asli gue. Kalau dendam ini gak terbalas, Nyonya Kertas gak bakal tinggal diam. Boneka kertas pengganti ini adalah barang yang dulu gue tuker sama adek siluman kulit. Buat rencana cadangan penyelamat nyawa. Sekarang kekuatan gue bahkan gak sisa 10%. Gue harus cepetan menghubungin adek siluman kulit. Buat nyusun rencana ulang. Siapa yang berani ngebakar tempat ini? Pendeta itu bilangnya sih buat ngusir roh jahat. Halah, lo itu cuma pendeta sesat. Berani-beraninya ngebakar gedung di depan umum. Lo tahu nggak apa hukuman kejahatan lo? Yang saya bakar adalah sarang roh jahat. Dan yang saya selamatkan adalah rakyat jelata yang nggak berdosa. Salah apa? Mana ada roh jahat di Kabupaten Wen'an? Cuma taktik murahan lo aja buat nipu orang. Prajurit, tangkap pendeta sesat ini. Jeblosin dia ke penjara. Aduh, bener-bener bodoh dan keras kepala. Pantas dipukul. Ampun, jangan pukul. Jangan pukul. Ya, ada lagi yang mau nangkep saya. Pendeta sesat. Berani-beraninya lo mukul pejabat pemerintah. Ini hukuman mati. Bupati Su ini ngelindungin roh jahat dan ngefitnah orang baik. Pantas dipukul nggak? Pantas banget. Bagus, Su. Pukul lagi. Jangan dengerin omong kosong pendeta sesat ini. Tangkap dia sekarang juga. Tuan Bupati, kejadian ini ada rahasia di baliknya. Saya, Lin Xiyuan dari Biro Pengawal Wei Yuan, bisa jadi saksinya. Orang dari Biro Pengawal itu pasti sekongkolannya. Tangkap dia juga. Kurang ajar. Tangkap orang gila ini. Bapak Guru Wenuan. Oh, ternyata Tuan Muda Lu. Maafkan saya yang matanya buta ini. Bupati Shou, Su ini berjasa ngusir roh jahat. Kenapa lo malah ngefitnah dan mau nangkep dia? Kalau sampai bokap gue tahu masalah ini, atau saya salah, Tuan Muda. Saya mengaku salah. Ampun, Tuan Muda Lu. Ampun, Guru Agung. Sun De Biao. Tebas semua bajingan gila ini. Tuan Hakim, ini Tuan Muda Lu, putra wakil prefek. Peduli amat dia siapa. Nekat menyerang pejabat kekaisaran. Hukum tidak akan tegak kalau tidak dihukum mati. Zhou Wenchan, kamu gila. Ayahku itu Lu Wenyuan. Begitu kamu jadi mayat, aku tinggal bilang kalau kamu bersekongkol dengan pendeta sesat. Menurutmu ayahmu bakal percaya siapa? Menarik juga. Pejabat anjing ini kesurupan dia. Siapa yang berani berulah di balik layar? Masih belum mau menampakkan diri. Pendeta keparat. Berani-beraninya merusak rencanaku. Memangnya kamu berani membunuh pejabat kekaisaran? Sanggupkah kamu menanggung serangan balik dari karma kedaulatan kekaisaran? Kalau begitu, pendeta ini akan mampir ke kantor daerah sebentar. Teknik menyusutkan bumi. Teknik menyusutkan bumi. Bagaimana dia bisa menguasai teknik itu? Dia tidak akan tahu di mana aku berada. Kantor daerah ini sangat luas. Siapa? Jangan bergerak. Pendeta ini paling tidak suka kalau ada orang yang membelakanginya. Saat benang 1000 jiwamu mengendalikan Hakim Zhou, ada riak energi jiwa yang terpancar. Hanya perlu menelusuri benang itu untuk menemukan sumbernya. Pendeta ini hanya mengikuti riak energi tersebut dan melangkah satu kali saja. Riak energi dari benang 1000 jiwa itu sangat tipis. Bahkan sesama kultivator di tingkat yang sama pun akan kesulitan mendeteksinya. Tapi kamu tidak hanya bisa mendeteksinya, tapi juga bisa menentukan lokasiku dengan sangat tepat. Apa maumu? Tidak mau apa-apa. Hanya ingin memberitahumu dua hal. Pertama, trik murahanmu itu sama sekali tidak berguna. Kedua, apa kamu pikir dengan memanfaatkan karma kedaulatan manusia, pendeta ini tidak akan berani menyentuhmu? Keahlian terbaik dari pendeta ini adalah memusnahkan iblis di dalam batas aturan yang ada. Karma kedaulatan manusia yang ada pada tubuh Zhou Wenchan, yang dilindungi itu cuma dia sendiri, dan kantor pemerintahan daerah ini. Tapi ruang rahasia Lu ini, lengkap dengan formasi sihir dan barang-barang sesat ini, jelas nggak masuk dalam perlindungan. Lu nggak boleh bunuh gue. Kalau gue mati, Master pasti bakal bikin jiwa lu hancur lebur. Sampai lu nggak bakal bisa reinkarnasi selamanya. Tawis sialan. Gue belum bener-bener mati ya. Ini jimat pengenal dari Master gue. Beliau pasti bakal segera datang. Hari ini adalah hari kematian lu. Kalian yakin Master kalian itu bakal datang? Sepertinya Master kalian udah ngebuang kalian. Nggak mungkin. Master pasti cuma lagi ada urusan.
Kalau dia emang niat nyelamatin kalian, minimal dia bakal ngirim proyeksi batinnya ke sini. Tapi sekarang, nggak ada apa-apa kan? Kalau gitu, saatnya ngirim kalian ke akhirat. Tunggu dulu. Kami bisa kerja buat lo. Udah ngebunuh banyak orang kayak gitu, masih mimpi pengen hidup. Su, apa iblis kulit lukisnya udah musnah sepenuhnya? Nyai Kartaskan punya jurus tubuh pengganti. Nggak mungkin Nyai kulit lukis nggak nyiapin rencana cadangan. Wadah tubuh penggantinya pasti ada di luar wilayah kabupaten. Terus gimana dong? Kita mesti nyari kemana? Biar suhu ramal dulu. Kaki Gunung Barat, 10 li jauhnya, ada kuil Dewa Bumi yang terbengkalai. Laci rahasia di bawah meja sesaji. Wadah tubuh penggantinya disembunyikan di situ. Masuk. Asal gue bisa pulih, bakal gue balas. Nggak mungkin. Jaraknya 10 li dari sana. Mana mungkin dia bisa nemuin tempat ini? Lu pikir kalau lu kabur sejauh 10 li, saya nggak bakal bisa ngelacak keberadaan lu lagi? Su, kita udah ninggalin Kabupaten Wen'an selama 3 hari. Di depan itu Sungai Jingshui. Setelah nyeberang sungai dan jalan 30 li lagi, kita bakal nyampe di ibu kota prefektur. Hari ini mau nyeberang sungai atau istirahat di tepi sungai dulu? Nyeberang aja, hari ini kita bakal istirahat di seberang. Papaman, kami berdua mau nyeberang sungai. 1 orang 3 keping, 2 orang jadi 6 keping. Su, kantong uang saya hilang. Paman, apa ada kembalian? Emas batangan ini bahkan cukup buat beli perahu saya. Mana ada kembaliannya? Paman, kami juga mau nyeberang. Sama, 6 keping. Biar kami sekalian bayarin ongkos perahu kedua tuan muda ini. Aduh, mana bisa begitu? Uang kan cuma harta duniawi belaka. Makasih banyak ya kalian berdua, Kak Anil. Aku nggak mau, aku beneran nggak mau. Tapi itu kan aturan desa, kita bisa apa? Kalau kalian berdua ada masalah, bilang aja langsung. Mungkin saya bisa bantu. Cuigo, maafin aku yang nggak berguna ini. Naga bisa ngelindungin kamu. Aduh, ada yang lompat ke sungai. Dewa hidup. Dewa hidup telah menampakkan mukjizat. Su, tolong kami. Tolong selamatin Cuigu. Tolong kami. Huimin, kepala kuil Jingwang di desa Niujia. Pakai alasan, kalau takdir si gadis bawa siang. Minta dia naik ke gunung buat disucikan malam sebelum menikah. Kalau nggak nurut, biksu petarung bakal turun gunung buat ngehukum kami. Pemerintah setempat juga nggak peduli. Aku sama Crimei tadinya mau kawin lari. Tapi bapaknya Crimei sampai sujud mohon-mohon ke kami. Katanya kalau kami kabur, warga desa bakal melimpahkan kemarahan ke keluarganya. Apalagi adiknya baru umur 12 tahun. Kami benar-benar nggak punya jalan keluar. Kak Ani bilang mau ngajak aku mati bareng. Biar di akhirat nanti ada temannya. Dan di kehidupan selanjutnya kita bisa jadi suami istri lagi. Su, masalah ini benar-benar nggak bisa kita dimin. Cuigu, hari ini kamu jangan balik ke desa dulu. Pas hari pernikahan nanti, saya bakal nemenin kamu naik ke gunung buat menyelidiki kuil itu. Su mau nyamar jadi Cuigu. Dewa, tapi postur tubuhmu beda jauh banget sama Cuigu. Lagi pula, pas masuk kuil nanti, penutup kepalanya kan harus dibuka juga. Orang-orang desa juga pada kenal sama Cuigu. Kalau cuma jurus penyamaran kecil, aku masih bisa lah. Murid percaya kok sama guru, aku perhatikan ya. Los, coba lihat, mirip Gat Hanen. Dewa Cuigu akhirnya bisa diselamatkan. Aku gak bisa nerawang kekuatan asli kuil Jingwang. Ini sudah keempat kalinya. Antara musuh menguasai jurus yang bisa nutupin rahasia langit. Gak tahu mereka punya pusaka sakti yang bisa nyembunyiin karma. Isi kuil Jingwang ini ternyata jauh lebih misterius dari dugaan. Kalau gak ada penjelasan yang masuk akal, maka hari ini, api sejati sama Diku, yang bakal jadi jawaban dari aku, Ye King Feng. Di depan itu kuil Jingwang. Nona pendekar, mau cari berkah atau bakar dupa di sini? Aku di sini cuma mau cari keadilan. Pengantinnya udah gak sabar ya, hehehe.
Jangan takut, aku datang buat nyelamatin kamu. Ed, kalian kok pada dim aja sih hari ini? Di sini gak aman. Kamu dim dulu di sini. Aku mau pantau situasi di luar dulu. Bentar lagi aku balik buat bawa kamu pergi. Cuma manusia biasa, tapi teknik goloknya gokil banget. Orang-orang dari kerajaan juga mulai ngawasin tempat ini. Ngebakar barang bukti pakai api sejati sama deh. Agak berlebihan Sin, buang-buang energi aja. Kuil sesat ini ternyata juga terlibat perdagangan manusia. Cewek yang tadi itu pasti kesini buat nyelidikin kasus ini. Meskipun aku gak bisa nerawang asal-usulmu, bukan berarti aku gak bisa bikin kamu kerepotan di sini. Pendeta, dim lo. Aku kesini untuk atau baca. Kalian para pendeta busuk bersekongkol dengan kaisar. Pura-pura jadi biul demi menindas perempuan. Sini gue tebas lo. Sekarang, bisa dengerin penjelasan aku dulu gak? Aku, pendeta King Suzy, kebetulan lagi berkelana ke sini. Gadis desa itu juga udah aku selamatin. Tujuanku kesini sama kayak kamu, buat nyelidikin kuil Jingwan. Gimana cara kamu buktiin kalau yang tadi itu 5 mayat biksu itu udah gua beresin? Sana cek aja sendiri. Kalian berdua menyusup ke kuil kami malam-malam. Dan sekarang mau langsung pergi. Dia udah masuk dari 2 jam yang lalu. Tapi kok gak ada pergerakan sama sekali? Berani-beraninya kalian nyusup ke tempat suci Buddha malam-malam dan ngebunuh murid gua. Sekarang, gimana cara kita buat beresin urusan ini? Pendeta satu ini, mukanya asing banget. Kira-kira, lu bertapa di mana dia? Udahlah, ringkus dia. Harga. Pedang faksi 6 pintu emang lumayan. Tapi sayang, yang mata agak cupu. Bisa gak lunahan tapak fajar Buddha gua? Boleh juga kemampuan lu. Kira-kira lu berguru di mana? Gua lihat kemampuan lu luar biasa. Dengan bakat sahabat ini, mending lu ikut gua ke kuil Jingwan, biksu tua ini jamin. Hidup lu di sana bakal nyaman banget. Gua gak tahu sih hidup gua bakal nyaman atau gak. Tapi yang jelas, hari-hari indah lu udah berakhir. Menarik. Berhenti. Tiga tulang rusuknya patah. Lengan kirinya retak, tangkap. Kakye, di gimana ini? Kita harus apa sekarang? Bawa dia mundur ke samping. Ayo, maju. Pedang, kemari.
Jangan mendekat, makhluk itu. Sabetan pedang biasa emang gak mempan buat lo. Kalau gitu, rasain tebasan pedang gua yang satu ini. Tiga alam dalam kekacauan. Gue, atas nama Jalan Langit, memerintahkan semua roh untuk kembali ke tempatnya. Sebenarnya makhluk apaan sih ini? Gak ada habis-habisnya apa. Tubuh gua kebal segala senjata. Lu pancing dia keluar. Siapa yang mau maju? Kita gak bakal bisa kabur. Satu-satunya pilihan cuma nunggu. Sebenarnya dari mana asal-usul bocah ini? Di bawah hukuman langit, dia pasti bakal hancur lebur tanpa sisa. Tunggu, ada yang gak beres. Deo surgawi lagi ngelindungin dia. Menarik juga, tua bangka ini. Lama gak ketemu. Ternyata lo belum mati juga. Gua pernah lihat orang itu. Dia ngakunya King Shanzi dari Istana Bio. Istana Bio? Istana Bio yang mana? Kultivasinya masih ada. Tapi auranya nggak sampai 30%. Makhluk sialan itu nggak bakal bisa menang lawan hukum langit. Sebelum mati, dia malah melempar gua ke tempat antah berantah ini. Dasar pengecut, cuma berani sama yang lemah. Terima kasih, Dawis, karena sudah menyelamatkan nyawa saya. Gimana lukamu? Luka lama belum sembuh, malah nambah luka baru. Nggak bakal mati, kok. Nyata. Guru abadi. Ini di mana ya? Ini di mana? Kita gimana bisa sampai di sini? Nggak tahu. Terus gimana cara kita balik? Nggak tahu juga. Kok lu nggak tahu apa-apa sih? Ya karena gua emang beneran nggak tahu. Guru abadi, Anda nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Shen Gutou. Lu tahu nggak gimana caranya lu bisa selamat? Guru, emang Anda nggak lihat satu pedang yang membelah jadi 10.000 pedang tadi? Emangnya Anda nggak ngerasa adegan itu gokil banget? Keren sih, tapi kenapa lu nggak heboh? Kenapa gua harus heboh? Orang normal yang dengar cerita kayak gini pasti langsung sujud menyembah. Itu kan takdir keberuntungan Sang Dawis. Kalau Sang Dawis bisa jadi dewa atau leluhur, itu emang takdirnya dia. Gua cuma fokus ngelatih golok gua. Golok ini udah nemenin gua selama belasan tahun. Dia nggak bisa terbang, tapi bisa dipakai buat nebas orang. Lu nggak pernah kepikiran buat ngikutin jalur yang sama? Nggak pernah. Jalan yang dilewati Sang Dawis nggak bakal bisa gua laluin. Jalan yang bisa gua tempuh cuma satu ini. Lagian, kalaupun gua mau, belum tentu Sang Dawis mau nerima gua. Tuan muda lu yang ngikutin Master juga ujung-ujungnya cuma manusia biasa kan? Master, itu orang otaknya agak gesrek ya? Iya, kita sekarang lagi di mana sih? Nggak tahu. Terus kita mau kemana? Nggak tahu. Bisa nggak sih jangan bilang nggak tahu mulu? Bisa. Tapi gue emang beneran nggak tahu. Ada kota kecil sekitar 30 li ke arah tenggara.
Nah, kalau ada kota kecil mah gampang urusannya. Kita ke sana dulu buat istirahat bentar. Sekalian nanya-nanya ini daerah mana. Xian Putong, lo masih kuat jalan gak? Bisa. Xian Putong, menurut lo kita sebenarnya kelempar kemana Xin? Jangan-jangan jaraknya ribuan li dari prefektur Jingyang? Bisa jadi. Terus kapan kita bisa balik? Nggak tahu, kok lo nggak tahu apa-apa Xin? Ya karena gue emang beneran nggak tahu. Coba tebak dikit napa? Ogar lagian, kalau tebakan gue salah, nanti lo bakal nanya-nanya lagi. Master, Master ngerasa nggak sih, kalau obsersen ini agak aneh. Aneh gimana? Yaitu, kok kelakuannya kayak cewek Xin. Ngomongnya pedes banget. Dia emang aslinya cewek. Cewek, tuan muda lu, tenang aja. Gue juga nggak bakal nganggep lo cowok kok. Master, hari udah mulai gelap nih. Kira-kira kita bisa nyampe kota malam ini nggak? Jarak 35 kalian nggak bakal kuat jalan kaki, terus gimana Don? Have, Xian Shikaku. Gue mau nanya Don. Gue mau nanya, kok lo sebagai opsir Liu Sanmei bisa senekat ini Xin? Lo kan cuma manusia biasa. Kok berani banget sih nyari ribut sama siluman-siluman itu? Bisa atau enggaknya gue ngelawan mereka, itu bukan lo yang nentuin. Kalau gitu, coba jelasin gimana kekuatan kami. Selain karena kemampuan bela diri, juga dipengaruhi sama jabatan resmi kami. Emang punya jabatan bisa buat ngelawan monster. Kami itu dilindungi sama keberuntungan jabatan dari kekaisaran. Makin tinggi jabatannya, makin juga damage-nya ke para siluman. Beberapa makhluk gaib yang jahat, mau ditebas 100 kali pakai pedang biasa juga nggak bakal mempan. Tapi kalau pakai pedang kami, yang udah diperkuat sama segel jabatan, sekali tebas langsung lenyap. Gokil, keren banget. Terus, jabatan lo apa sekarang? Pejabat tingkat 7. Kalau cuma siluman gunung biasa tingkat 7, datang satu langsung gue bantai satu. Tapi siluman yang tadi itu, kekuatannya udah di luar batas kemampuan aura jabatan gue buat nakan dia. Jadi wajar aja, kalau gue kalah. Sama kayak lo yang ngikutin suhu. Sampai sekarang lo bahkan masih gak bisa ngadepin hantu biasa. Itu, guru kan cuma lagi nguji gue. Gue kan belum mulai belajar. Kalau gue udah mulai belajar, pasti bakal jauh lebih hebat dari lo. Kalau menurut omongan lo tadi, berarti makin tinggi jabatan lo bakal makin sakti. Secara teori sih emang gitu. Tapi orang yang jabatannya udah tinggi mana ada yang mau turun tangan sendiri buat nangkap siluman. Tapi lo kan lagi luka parah begini, emang masih bisa berantem. Cuma patah 2 tulang rusuk doang, tapi tangan gue masih bisa gerak. Kalau cuma ngadepin 3 atau 5 kroco mah gampang banget. Halah, nyebol aja lo. Gila, tebasan pedang lo cepet banget. Refleks lo aja yang lemot. Kenapa gak dari tadi lo nyerang? Lan, bukannya tadi lo bilang gue cuma ngebual? Ya udah, gue yang salah. Oke. Guru, kenapa ketawa? Ketawain kamu yang terlalu banyak omong. Kok di gunung ini masih ada serigala Sin? Ya wajarlah di gunung ada serigala, anehnya di mana? Terus kalau tiba-tiba muncul gerombolan serigala lagi gimana? Ya kalau datang 1, bantai 1. Kalau datang 2, bantai 2-duanya. Ada orang. Sini duduk, minum dulu, biar badan anget. Mau kemana, Guru? Mau ke kota kecil di depan. Di depan itu kota Huxiao. Kota Huxiao belakangan ini lagi gak aman loh. Di bukit belakang ada siluman harimau. Dalam 3 bulan ini, udah ada 12 orang yang hilang. Pihak berwenang aja masa bodoh. Kami bertiga, Dongzi sama Wutua, masih di depan. Gawat. Dongzi sama Wutua jatuh ke jurang. Cepetan tolongin. Hawa di sini gak beres. Bukan manusia, itu hantu ganas. Tunggu, hari udah gelap, jalanan gunung gak aman. Kalau nunggu sampai pagi baru nyari, mereka beneran bakal mati. Jangan pergi. Orang ini lari keluar dari gunung tengah malam, tapi di badannya nggak ada luka sama sekali. Bajunya bahkan rapi banget. Arah lari dia tuh ke bawah gunung. Harusnya badannya kena embun, lumpur, atau serpihan rumput. Tapi coba lihat, emang ada begituan di badannya? Cepat lihat. Dia nggak punya bayangan. Dia beneran nggak punya bayangan. Dia hantu. Dia hantu, bacot lo. Mana mungkin suhu agung itu hantu? Lu sendiri yang hantu suruhan. Kalian semua itu hantu. Jangan gerak. Semuanya jangan gerak. Sebenarnya siapa yang manusia? Siapa yang hantu? Tadi lu bilang Dongzi sama Lau jatuh ke bawah. Sekarang mereka di mana? Mereka udah mati. Udah dimakan sama siluman macan. Bohong, jelas-jelas mereka masih hidup. Tadi gua masih dengar mereka teriak minta tolong. Tapi kalian tetap nggak punya bayangan. Dia emang hantu. Dia mau celakain kalian. Kakak, sebenarnya pendeta itu manusia atau dewa Sin? Beliau ini suhu agung.
Hari ini nyawa kalian beneran masih terselamatkan. Kalau tadi kalian ngikutin hantu suruhan itu, sekarang kalian pasti udah ada di dalam perut siluman macan. Terima kasih banyak atas pertolongan Anda, Suhu Agung. Baru coba lihat lagi, sebenarnya siapa yang hantu? Ampun, pendeta. Ampuni nyawa saya. Saya dipaksa sama siluman macan gunung itu. Dua siluman macan itu maksa saya buat umpanin manusia ke mereka. Udah berapa banyak orang yang lu celakain? Saya nggak pernah celakain orang. Tiap kali saya selalu diem nuntun mereka ke arah lain. Tapi nggak ada yang percaya sama saya. Pernah sekali, ada pemburu yang mana saya pakai panah jimat. Sakitnya kerasa sampai beberapa bulan. Hari ini siluman macan itu bilang, kalau saya nggak dapat mangsa lagi, saya bakal dijadiin makanannya. Dengarnya kok jadi agak kasihan ya. Gua udah kelar ngomong, Dawis. Semua yang gua omongin itu beneran. Terus, nasib orang-orang itu gimana setelahnya? Di arah sana juga ada siluman macan yang lagi nungguin, kan? Lu bilang lu pernah kena panah sinabar. Hantu, kalau kena luka sinabar emang rasanya sakit banget. Tapi kalau lu emang nggak pernah celakain orang, kenapa di tubuh lu bisa ada luka bekas sinabar? Kenapa pemburu itu malah manah lu? Soalnya waktu itu lu lagi ngejebak orang. Selama 3 tahun di sini, udah berapa orang yang lu jebak? Minimal 10 orang, dan 10 orang itu mati gara-gara lu. Semua omongan lu tadi tuh cuma bohong belaka. Dongsi sama Lau udah dimakan sama siluman macan itu. Kalau lu emang beneran berniat baik, kenapa nggak dari awal aja lu peringatin mereka? Lu lari balik ke sini tuh sama sekali bukan buat nyelamatin orang. Tapi lu mau jebak para pemburu ini juga biar ke sana. Sanjun datang. Dawis, tadi lu bilang gua bakal dapat karma kan? Tapi sekarang Sanjun udah datang. Mending lu pikirin dulu deh nasib lu sendiri gimana. Sanjun itu siluman macan. Udah bertapa selama ratusan tahun. Lu cuma pendeta modal obor daun mau nakut-nakutin dia. Jangan ngimpi. LO. Karmamu sekarang sudah tiba. Ini, macan itu, dia datang. Semuanya, siapin senjata. Lu udah ngebunuh Cangku. Cangku itu milikku. Gua udah melihara mereka selama 3 tahun. Lu cuma pendeta bocah entak dari mana? Berani-beraninya bunuh anak buah gua. Di gunung belakang ini, gua adalah rajanya. Lu berani bunuh Cangku. Itu namanya nyari mati. Kepala pengawal Shen. Boleh juga kemampuanmu. Tapi sayang belum cukup. Orang-orangmu udah gak berdaya. Sekarang giliran lu. Lu bilang lu itu raja di gunung belakang ini. Aturannya lu yang buat. Bagus, sekarang biar gua kasih tahu lu. Omongan gue jauh lebih mempan daripada aturan lo. Pendeta kecil, kalau berani jangan kabur lo. Sini kita duel secara jantan. Gue sih paling anti ngerusak suasana. Dadah. Wah, dewa beneran. Dewa hidup. Bener-bener dewa. Biasa aja. Su, jurus tadi keren parah. Kapan nih ajarin gue? Belajar buat gak banyak omong dulu. Ini apaan? Inti energi siluman rubah. Kalau monster udah kultivasi sampai tingkat tertentu, di dalam tubuhnya bakal terbentuk inti energi. Itu adalah wadah seluruh hasil kultivasi seumur hidupnya. Terus, kalau gue makan, apa gue langsung auto jadi dewa? Kalau lo makan, tubuh lo bakal meledak terus mati. Inti energi itu penuh sama hawa siluman dan energi jahat. Meridian manusia biasa nggak bakal sanggup menahannya. Su, terus barang ginian diapain? Inti energi ini sebenarnya masih bisa dimanfaatin.
kalian ada yang bawa arak. Su, ini ada sisa setengah kendi. Tadinya buat ngangetin badan ntar malam. Langit dan bumi adalah tungku. Takdir alam adalah istana. Yin dan yang adalah batu bara. Segala ciptaan adalah perunggu. Hari ini, lewat arak ini kularutkan inti siluman di dalamnya. Kuhilangkan energi jahatnya. Kusimpan seluruh saripatinya. Melebur menjadi satu. Menyatu dalam arak murni ini. Bagaikan menanam teratai di tengah bara api. Melahirkan embun suci di dalam air. Begitulah jalan eliksir suci. Kehendakku adalah perintah. Terwujudlah. Wah, wangi parah. Selesai, inti silumannya udah larut di dalam arak. Manusia biasa emang gak boleh langsung ngelang inti energinya. Tapi kalau minum arak ini, bisa bikin badan jadi makin bugar. Bikin awet muda dan panjang umur. Nih, abang bisa diminum? Ada gelas gak? Su, kita akan pergi berburu. Mana kepikiran bawa gelas? Semua tumbuhan di gunung ini punya jiwa dan energi spiritual. Malam ini, aku pinjam dulu sebentar ya. Anggap saja kita menjalin takdir baik. Tangkap. Wah, gila, beneran gelas yang tumbuh dari kayu. Enak banget araknya. Gue sembuh. Gue beneran sembuh. Terima kasih banyak, Su. Terima kasih banyak, Su. Sudah, bangunlah. Su, arak ini beneran enak banget. Luka kamu itu lumayan parah. Minum segelas ini. Biar lukamu cepat sembuh. Dan kekuatanmu juga bisa naik tingkat. Su, biar saya saja yang bawakan ini. Ya iyalah, masa saya yang bawa? Ya udah deh. Su, tadi hantu yang itu bilang ada 2 siluman macan. Yang satu ini sudah mati. Terus yang satunya lagi di mana? Sekitar 5 li ke arah sana. Su, kami ikut Anda ya. Minimal bisa bantu sedikit. Gak usah, kalian cukup diam di tempat saja. Selama kalian gak keluar dari lingkaran ini, gak bakal ada apapun yang bisa melukai kalian. Kalau kami keluar gimana? HMPH, itu sih bukan urusan saya lagi. Asi sudah mati. Shankyu. Raja. Sudah berapa lama suamiku pergi? Jawab aku. Sudah 4 jam, Ratu. Di sini tempatnya. Siluman iblis di dalam gua, dengar baik-baik. Kalau kalian tahu diri, cepat keluar. Dan menyerahlah sekarang juga. Kalau gue jadi lu, mending sekarang buruan keluar, terus sujud minta ampun. Kalau lu masih sembunyi kayak pengecut, bakal gue kulitin lu, kulit macan lu itu bakal gue jadiin alas duduk. Tulang lu bakal gue bikin sup. Torpedo lu bakal direndam di arak. Tulang macan buat obat, tapi emang lu tahu dari mana kalau siluman macannya bukan betina?
Macan jantan tuh emang galak dan jahat, sukanya din-bisaran. Sedangkan macan betina lebih lemah. Kerjanya cuma keluar buat nindas yang lemah. Gak juga sih. Macan betina justru yang paling galak tahu. Masa sih? Kok bisa betina lebih galak daripada yang jantan? Macan betina yang pernah gue lihat jauh lebih galak dari ini. Master pernah lihat? Di mana lihatnya? Dulu pernah ketemu satu. Mukanya serem banget. Emosian parah. Kalau udah ngamuk, cowok-cowok pun langsung chill. Dia sering banget ngomong satu kalimat ini. Kalimat apa? Gue hitung sampai 3 Hamen. Gue hitung sampai 3. Maksudnya apaan? Sen butuh. Lu paham gak? Gue hitung sampai 3. Gue hitung sampai 3. Kalimat ini kayaknya emang dibikin khusus buat gue deh. Gue hitung sampai 3. Head, monster di dalam gua, dengerin ya. Tulang lu bakal gue bikin sup. Torpedo lu bakal direndam di arak. Manusia itu lagi ngomong apa sih? Kayaknya dia lagi ngatain lu dah. Gue kan betina. Dapet torpedo dari mana coba? Torpedo direndam di arak. Tulang macan buat obat. Jamur lingsi 1000 tahun. Yang ngatain tadi itu lu ya? Iya, emang gue. Kenapa? Lu tadi bilang mau ngerendam torpedo siapa? Gue ini betina. Punya sedikit kekuatan aja bangga. Cuma segini doang kemampuan lu. Macan betina emang jauh lebih galak. Berani-beraninya kroco kayak kalian teriak-teriak di depan sarang penguasa ini. Siapa kalian? Ngapain kesini? Lo tahu gak siapa yang lagi berdiri di depan lo ini? Beliau ini guru agung. Kalau tahu diri, mending cepetan berlutut dan minta ampun. Manusia berilmu sakti. Aku juga sudah pernah memakannya. Daging dan darah mereka jauh lebih lezat dibanding manusia biasa. Kebetulan hari ini, aku lagi beruntung. Ada cemilan yang mengantarkan diri. Jangan belagu lo. Kok di tubuh kalian ada bau pasanganku? Aku pernah bertemu dengannya. Jadi, di mana dia sekarang? Kalian. Inti iblis pasanganmu itu belum terlalu murni. Jadi aku murnikan sedikit. Sampai jadi sebotol nektar seperti ini. Semua sarinya ada di sini. Kalian benar-benar cari mati. Berani-beraninya membunuh pasanganku demi memurnikan inti iblisnya. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Anak buahku, serang mereka. Luyang. Kapten Shai, pedang ini beneran bisa nebas hantu. San Xiao. Manusia, pedangmu itu cuma mempan buat menebas sampah-sampah itu. Tapi kalau denganku, digores pun kulitku gak bakal lecet. Pedang wanita fana ini dilapisi oleh berkah energi kedudukan resminya. Luka di tubuh rasanya 10 kali lipat lebih sakit dari pedang biasa. Manusia, tubuh rapuhmu itu gak akan kuat bertahan lebih lama lagi. Aku akan menghitung sampai 3. Tadi lo bilang apa? Gores kulit aja gak bisa?
Kapten Shen, jangan. Itu bukan ilmu hitam, itu hawa pedang. Teknik pedang ini, kamu belajar dari siapa? Ternyata kamu tahu. Han Pea, kalau masih punya jurus lain, cepat keluarkan. Pedang ini bukan milikmu, Kak Ail. Pedang itu, dan teknik pedang itu, semuanya kudapatkan dari pendekar pedang Susan. Dia yang mendatangi dan ingin melenyapkanku duluan. Kalau aku tidak membunuhnya, dia yang akan membunuhku. Aku sudah berkultivasi selama 100 tahun dan tidak pernah berbuat kesalahan besar. Cuma makan beberapa manusia doang. Mereka sendiri yang naik gunung buat cari mati. Gak bisa salahin aku dong. Gunung ini kan emang wilayahku. Mereka yang robos masuk, ya wajar dong kalau aku makan. Sama kayak manusia yang naik gunung buat berburu. Emang bunuh babi hutan atau kelinci itu salah? Su, saya nggak bohong. Tolong, ampuni nyawa saya. Udah selesai ngomongnya. Udah dot. Dan kalau gitu, sekarang giliranku nanya. Pendekar pedang Susan itu, sebelum mati, apa dia sempat mohon ampun sama kamu? Pas dia mohon-mohon, apa kamu ampuni dia? Terus, manusia biasa yang kamu makan itu, apa mereka sempat memohon sebelum kamu mangsa? Apa kamu ampuni mereka? Aku nggak pernah bilang bakal mengampuni nyawamu. Dari awal sampai akhir, cuma kamu doang yang ngoceh sendiri. Pas kamu makan pendekar pedang itu, kenapa kamu nggak kepikiran buat ngampunin nyawanya? Botol arak. Hari ini, dengan arak ini, kuleburkan inti iblis di dalamnya. Kuhilangkan energi jahatnya. Kupertahankan sari murninya. Menyatu menjadi satu. Menjelma menjadi cairan suci. Atas kehendakku, segera. Pegang ini. Wah, pedang yang bagus. Pegang aja. So, pedang ini, buat saya. Bawa dulu di punggungmu untuk sementara. Bye-bye, murid akan membawanya. Amin. Su, apa kita masih harus masuk ke dalam? Kita lihat dulu. Su, bau apa ini? Kok tahu banget sih? Gua siluman rubah mana mungkin baunya wangi. Ini semua manusia yang dia makan? Suhu, coba lihat ini. Kitab ilmu pedang dasar Susan. Itu loh, sekte kultivasi legendaris yang ada di dongeng-dongeng. Su, di dalam gulungan giok ini, ada cara mempelajari ilmu dasar Susan. Iya. Nyatanya barang-barang kayak sini berguna banget tahu. Yuk, cabut. Awas, binatang buas mau lewat. Yang di depan, minggir. Gila, capek banget gue. Sepanjang jalan teriak-teriak mulu. Jalan gunungnya panjang banget dah. Capek banget, kalau harus jalan kaki.
Andai aja bisa naik harimau, pasti bakal hemat tenaga banget. Coba jalan 2 langkah deh. Nih, lukisan sakti yang digambar langsung sama gue yang keren ini. Biar kalian semua bisa ngerasain seberapa gagahnya gue. Tubuh gue mana? Seingat gue masih ada 1 jimat penangkal kutukan deh. Taruh di mana sih? Jangan dijilat, woi. Itu tangan gue. Lu tuh harimau, bukan kucing. Brusu, waktu tadi lu masuk ke tubuh gua. Lu gak ngelakuin hal yang malu-maluin, kan? Yalah, kagak ada apa-apa kok. Tapi soal kejadian barusan, kalian jangan sampai bocorin ke siapa-siapa ya. Tambah 1 pengaman lagi, biar makin aman. Jangan sampai nyasar kemana-mana lagi ya. Binatang buas mau lewat. Harap minggir. Kenapa? Pak detektif ... saya. Kebelet pengen buang airnya. Di sana. Jangan lama-lama ya. Hutan belantara ini, toilet 1 pun nggak ada. Tahu gitu tadi siang gue nggak makan kebanyakan. Tolong. Tuan, ada hantu. Ada hantu. Hantu apaan? Ngomong yang jelas. Hantu cewek berbaju putih. Dia lagi ngejar saya. Tahan, jangan tebas mayatnya. Mayat gue, lin gue. Kalian lihat sendiri tuh, banyak banget tulangnya yang patah. Ganti rugi gak? Mayat lu sendiri, kenapa gak dijaga? Nyaris jantungan tahu gak gue? Olang, itu mah gara-gara energi lu lemar, alias loyo. Lo tuh yang loyo. Lu kan udah umur 40 tahunan. Gue tuh baru 18 tahun, muka gue aja yang boros. Ngapain sih ngeliatin gue segitunya? Mau ngerampok gue ya? Ya, jatuh hilang dah. Su, Anda beneran dewa penyelamat. Tanya aja apapun tentang pegunungan Siwan. Nggak ada yang nggak gue tahu. Di sini nih pegunungan Siwan. Luasnya membentang sampai ribuan mil. Mulai dari pengantar mayat, perantara arwah, penjelajah lembah, sampai dukun perantara roh, semuanya ada. Seberapa jauh dari prefektur Jingyan? Naga pernah denger tuh. Ini masuk wilayah prefektur Leizhou. Prefektur Leizhou di barat daya. Sedangkan prefektur Jingyan di tenggara. Di tengah-tengahnya kehalang sama pegunungan Siwan. Gak bisa langsung terobos, harus memutar. Bahkan pihak Liu Shanmen dan 5 pendekar naga macan. Itu sih jelas. Kepala opsi mereka udah di puncak pemurnian organ. Tinggal selangkah lagi menuju pemurnian sumsum. Tapi mungkin aja mereka tetap gak bisa menang. Ngapain kalian ke pegunungan Siwan? Lagi nanganin kasus, sekalian nemenin master berkelana. Sekali ngantar mayat cuma dapat beberapa tile perak. Nah, kalau master ini, sekali lempar langsung 10 tile emas. Gimana kalau sewa gue jadi pemandu aja? Gue hafal banget luar dalam pegunungan Siwan. Di mana ada jalan, desa, siluman, atau monster, gue tahu semua. Uang mukanya aja udah cukup buat hidup gue setengah tahun. Gue rela jadi pemandu gratis buat Anda. Emang lo betus jadi pemandu? Gue udah 3 tahun jadi pengantar mayat. Jalan mana coba yang belum pernah gue lewatin? Di depan ada kota kecil. Di dalam pegunungan Siwan mah nggak ada kota kecil. Cuma ada desa sama perkampungan terpencil.
Perkampungan terdekat jaraknya 30 li dari sini. Gue emang lagi mau nganter mayat-mayat ini ke sana. Kita para pengantar mayat kan tidurnya siang, jalannya malam. Besok pagi juga sampai. Mau jalan semalaman suntuk tanpa istirahat? Tidur di alam terbuka kayak gini, apa nggak cari matu? Makhluk gunung itu cuma ngincer hawa orang hidup. Terus, lo nggak takut jalan malam-malam? Gua punya minyak khusus. Bisa nutupin hawa orang hidup. Biar makhluk halus ngira kita ini mayat. Terus kenapa lu sendiri gak mak? Gua kan tiap hari berurusan sama mayat. Badan gua udah penuh sama hawa lembab. Makhluk halus bakalan langsung menghindar begitu nyium baunya. Kalian mau coba juga gak? Gak usah repot-repot. Tolong pimpin jalan aja. Nyalain obor Don. Gelap banget, gak kelihatan apa-apa nih. Nyalain obor itu, sama aja ngasih tahu makhluk halus kalau kita ada di sini. Kayak bilang, sini, makan gua. Ikuti lentera pemandu. Jangan berisik, jalan pelan-pelan. Ayo cepat. Yang masih hidup, cepat lari. Ini hantu tua. Kultivasinya minimal 50 tahun. Gua gak bisa nahan. Lu udah gila ya? Anjir. Ini pendekar pemurni organ. Terus api sialan itu dari mana? Gimana cara lu buat api di pedang lu itu? Han PH. Hei miau si pengusir mayat. Ternyata lentera minyakmu itu gak berguna juga kan? Kenapa hantu tua itu masih bisa nemuin kita? Lu tahu apa sih? Hantu tua itu punya kultivasi 50 tahun. Sihir gua cuma bisa bohongin. Setan biasa gak bakal mempan buat yang kayak gini. Tapi ujung-ujungnya tetap aja mati sekali tebas sama kapten detektif. Hantu tua berusia 50 tahun mati sekali tebas. Gila aja, ini beneran tingkat pemurni organ. Mau nipu setan ya? Kekuatan pemurni organ mana bisa kayak gitu? Kan emang udah gua bilang. Lu pikir gua anak kecil berumur 3 tahun apa? Anak umur 3 tahun sih gua belum lihat. Tapi bapak-bapak umur 40 tahun sin ada di depan mata. Pendeta, mari kita lanjut perjalanan. Yuk, jalan. Ada apa? Keributan tadi emang gede banget sih. Sekali tebas langsung bunuh hantu tua 50 tahun. Semua roh jahat dalam radius puluhan mil pasti dengar. Kita nggak bisa lama-lama di sini. Mending cabut. Mumpung mereka belum nyapung kita, buruan lari. So, buruan pergi dari sini. Roh-roh jahat lagi merajalela. Biar hukum langit yang bertindak. Gila, ini cuma kebetulan doang kan? Cuma modal satu kalimat, langsung bisa manggil petir langit. Gimana? Sekarang udah boleh nyalain obor. Roh-roh jahat itu langsung pada kabur semua. Cuma gara-gara suara petir tadi. Sambaran petirnya akurat banget. Pas banget nyamber puncak gunung di depan kita. Habis nyamber, awan mendungnya langsung hilang. Apa ini beneran cuma kebetulan? Akhir-akhir ini gue bosen makan beginian terus. Besok, kalian pergi cariin gue mangsa segar buat dicobain. Siap. Petir langit, udah bertahun-tahun gue nggak ngelihat petir langit sedahsyat itu. Pengawal. Selidiki ada apa dengan petir tadi. Jaraknya terlalu dekat, dan sasarannya terlalu akurat. Habis nyamber awan mendungnya langsung hilang, kayak sengaja diatur seseorang. Ada orang yang bisa manggil petir? Nggak mungkin. Di dalam pegunungan Siwan ini, nggak ada sosok sekuat itu. Lapor, di jalan setapak gunung sebelah sana, ada sekelompok orang lagi lewat. Satu pendeta tahu. Satu pendekar wanita.
satu tuan muda, dan satu penggiring mayat. Bocah dari keluarga Miao itu memang sering lewat jalan ini, jadi mukanya udah familiar. Tapi pendeta tahu sama pendekar wanita itu kelihatan asing. Terus, petir tadi apa hubungannya sama mereka? Pendeta tahu itu sempat bilang, roh-roh jahat lagi merajalela. Biar hukum langit yang bertindak. Baru aja selesai ngomong, petirnya langsung nyamber, coba undang ahli itu ke sini. Bilang kalau Dewa Bumi setempat pengen ngajak dia ngeteh bareng. Sopan sedikit ya, kalau dia nggak mau, baru kita cari cara lain. Minta mereka buat jagain semua jalan keluar dengan ketat. Jangan sampai mereka lolos. Guru, bisa gak kita cari tempat buat istirahat bentar? Muridmu ini bener-bener udah gak kuat jalan lagi. Di sekitar sini ada tempat berteduh gak ya? Ada sih. Tapi kayaknya kalian gak bakal mau ke sana. Yang penting bisa buat berteduh. Bisa sih .cuma itu penginapan pengantar mayat. Khusus buat tempat istirahat kami, para pengantar mayat. Tempatnya mungkin agak bikin merinding. Udah bertahun-tahun gak ditinggali orang. Cuma ada hal-hal gaib yang ngeri di sana. Tapi tenang aja, mereka gak bakal nyakitin kok. Hal gaib kayak gimana maksudnya? Mayat lan, kadang kalau ada pengantar mayat yang lewat, mereka bakal nitipin mayatnya di situ. Gak masalah, tunjukin jalannya. Oke, ayo. Lon, penjaga tempat ini mana? Gak ada penjaga, ini emang pondok kosong buat para pengantar mayat istirahat. Jadi nginep di sini gratis. Gak usah bayar pakai uang. Tapi tetap harus bayar uang sewa. 3 sosok di sana itu, iblis jahat dari ratusan tahun yang lalu. Mereka disegel di sini sama seorang ahli sakti. Siapapun yang numpang istirahat di sini, harus bayar uang sewa ke mereka. 1 orang, 3 tetes. Ayo, giliran kalian. 19. 3 sosok itu cuma mau darah. Selain itu, mereka gak bakal terima apapun. Kalau kamu tuang arak ke situ, mereka bakal murka. Arak guru itu dicampur sama 2 nai dan siluman macan. Gawat, gawat. Mereka beneran marah. Biar aku yang tebas yang sebelah kanan. Yang 2 di sebelah kiri, tolong guru urus ya. Aduh, guru, jangan gegabah. Soal sewa tempatnya bisa kita bicarain baik-baik. Aku punya jimat bambuin dan jamur lengsi darat di sini. Sinabar berusia 100 tahun juga bisa buat bayar sewa. Coba kamu bujuk gurumu itu. Gak usah cari gara-gara kalau gak punya kemampuan. Lo bilang apa tadi? Master gak punya kemampuan? Udah dikasih muka malah ngelunjak. Kalau gitu, gue nggak usah banyak bacot lagi. Ini pedang apa? Gimana, masih mau bilang master gue nggak becus? Kok dingin banget sir? Kok kayu bakar aja nggak ada? Di penginapan kayak gini mana ada kayu bakar? Tinggal bakar 3 orang ini, ntar juga dapat api. Lo mau pakai jasad mereka buat bikin api? Lagian kan mereka udah pada mati. Mending dibakar biar bisa angetin badan. Anjir, lo beneran jenius. Kok nggak mau nyala sih? Badan mayat-mayat ini penuh hawain. Api biasa nggak bakal mempan. Master, tolong tiupin dikit dong.
Emang master paling hebat dah. Nggak pakai jimat. Nggak pakai mantra. Cuma sekali tiup doang. Kenapa? SSST. Permisi, apa ada orang sakti di dalam? Hah? Siapa itu prajurit gaib? Prajurit gaibnya Dewa Tanah Hantu. Saya datang atas perintah Dewa Tanah. Mengundang Anda yang sakti untuk berkunjung ke kediamannya. Semoga Anda yang sakti berkenan hadir. Kalau Anda sedang berhalangan, saya bisa menunggu di sini. Dewa Tanah bilang, kapanpun Anda sempat, baru kita berangkat. Cie, lumayan banyak juga tamu malam ini. Pedang ini bakal ditaruh di sini. Kalau ada apa-apa, langsung teriak aja. Minta pusaka ini buat bantu. Dia pasti bakal ngelindungin kalian. Murid mengerti. Di luar itu prajurit gaibnya Dewa Tanah Hantu. Di dalam 100.000 gunung besar ini, setiap wilayah punya dewa tanahnya masing-masing. Sebenarnya, dia hanyalah roh jahat yang mendapatkan segel Dewa Bumi. Makanya dia bisa menguasai pasukan gaib dan sekte hantu di wilayah ini. Bisa dibilang, dia itu semacam penguasa lokal di sini. Tapi, berhubung Anda bahkan bisa menebas 3 bait puisi kuno itu, dia pasti takut setengah mati sama Anda. Paling dia cuma mau cari muka sama Anda. Pantas saja tadi saat saya meramal, saya merasakan ada aura yang sangat agung dan berwibawa. Tapi di saat yang sama juga sangat berlumuran darah. Ternyata dia hanyalah roh jahat yang memegang segel suci. Hamba datang atas perintah Dewa Bumi untuk mengundang Master berkunjung ke kediaman beliau demi mengobrol santai. Dewa Bumi sudah lama mendengar nama besar Master. Beliau secara khusus menyiapkan arak sederhana karena ingin berteman dengan Master. Tunjukkan jalannya. Silakan naik ke tanduk, Master. Selamat datang, Master. Dewa kecil ini memohon maaf karena lambat menyambut kedatangan Anda dari jauh. Mohon ampuni kelalaian saya ini. Ini adalah arak spiritual koleksi pribadi saya. Diramu dari buah ginkgo pegunungan dan telah dipendam selama 100 tahun. Silakan dicicipi, Master. Saya sudah tinggal di pegunungan 100.000 monster ini selama lebih dari 100 tahun. Telah melihat banyak sekali orang hebat sepanjang hidup saya. Namun, sosok luar biasa seperti Master baru pertama kali ini saya temui. Dewa kecil ini juga sempat beberapa kali mengincar 3 bait puisi kuno itu. Tapi setiap kali mencoba, saya selalu dihajar sampai lari kocar-kacir. Sedangkan Master, sekali lihat langsung bisa menebasnya begitu saja. Dewa kecil ini memberanikan diri untuk bertanya, di manakah Master melakukan kultivasi? Di gunung suci mana? Saya hanya berkelana ke berbagai penjuru dunia, dan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Pengawal, bawa semua harta karun milikku ke sini. Tahun. Siapapun yang memakainya akan kebal dari 100 macam penyakit. Ini adalah cermin pendeteksi siluman. Cermin ini bisa mengungkap wujud asli semua monster jahat di dunia. Lalu ini adalah manik spiritual 9 putaran. Khasiatnya bisa memperpanjang usia hingga 100 tahun, cukup bagus. Dan yang terakhir, ini adalah pusaka pelindung gunung milik saya, gada berduri besi hitam. Sekali hantam saja, batu dan gunung pun akan hancur lebur. Silakan lihat, Master. Senjata ini memiliki berat 108.000 kati. Ini senjata andalannya siluman badak. Saya butuh perjuangan keras banget buat naklukin dia. Sampai sekarang gak ada satupun yang kuat ngangkat. Suhu mau coba angkat. Penting banget. Kekuatan ilahi suhu emang gak ada obat. Saya benar-benar sungkem. Semua barang di sini sebenarnya bagus-bagus. Walaupun mungkin gak ada yang bikin suhu tertarik. Tapi saya gak butuh barang-barang ginian. Tapi, boleh gak saya minta satu hal kecil? Silakan, suhu, bilang aja. Bisa bikin saya kenyang gak? Bisa, Pak. Jelas bisa dong. Cepat keluarin semua buah spiritual terbaik dari gudang. Sama guci arak yang udah dikubur selama 200 tahun itu juga. So, cobain deh buah spiritual 100 tahun ini. Khasiatnya bisa bikin panjang umur. Lumayan juga hehe.
Gimana, Su? Udah kenyang belum? Atau perlu saya suruh anak buah buat nyari lagi? Di gunung luar sana cuma ada buah liar. Masa udah habis? Su, tunggu sebentar ya. Saya langsung suruh anak buah buat nyari. Woi, cepetan ke gunung cari buah spiritual. Makin banyak makin bagus. Gak usah. Jadi gini cara kalian nyambut tamu? Saya belum kenyang tahu. Su, jangan marah dulu. Saya sendiri yang bakal nyari sekarang. Har. Malah bengong. Cepetan pergi. Tunggu dulu. Bukannya di depan mata udah ada makanan. Tetapi, dia ini anak buah saya. Dia bukan makanan. Salah lihat? Mana mungkin saya salah lihat? Makan hantu kayak gini rasanya unik juga loh. Apalagi hantu tua yang udah berumur kayak gini. Makin dikunyah, makin berasa kenyal. Su, tolong ampuni saya. Daging saya nggak enak. Kenapa? Nggak rela. Kalau Su emang mau. Itu udah jadi keberuntungan dia. Silahkan dinikmati sesuka hati. Hai Mem, beneran kenyal ternyata. Lau, ini kan ada makanan gratis di depan mata. Ini anak buahku. Bukan buat dimakan. Salah lihat? Mana mungkin gua salah lihat? Makan hantu kayak gini, ternyata ada sensasi tersendiri. Apalagi hantu tua, yang udah ratusan tahun begini. Makin kenyal digigit, ampun, Su. Tolong ampuni saya. Saya nggak enak dimakan. Kenapa? Nggak rela. Kalau Suhu mau, itu udah jadi keberuntungan dia. Silakan dinikmati sepuasnya. Halmen emang kenyal banget. Susu lahat banget makannya. Baru 80% kenyang. Kalau begitu, biar saya suruh anak buah cari yang lebih kenyal lagi. Hantu tua, nggak usah repot-repot cari. Kan lu sendiri yang bilang, kalau gua ini tamu. Tanggung jawab dong, sampai akhir. Bikin gua kenyang sekalian. Mau kabur kemana sih? Tadi lu nanya gua latihan di Gunung Suci mana kan? Sini gua kasih tahu, gua latihannya di dunia manusia.